Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Kita pasti pernah menyelenggarakan satu kegiatan, misalkan saja ibadah keluarga dalam rangka perayaan tertentu. Dalam ibadah keluarga itu, kita biasanya sebelum pandemi pasti akan memberikan undangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin dekat relasi kita dengan orang yang bersangkutan, maka mereka menjadi prioritas dari undangan kita. Kita betul-betul berharap bahwa orang yang kita undang itu dapat hadir bersama-sama di dalam kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita menyelenggarakan kegiatan tersebut atau ibadah tersebut, pertanyaannya, apakah kita akan mengundang orang yang satu rumah dengan kita, yaitu pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita misalkan? Tentu kita tidak akan memberikan undangan kepada mereka. Kenapa? Bukan berarti mereka tidak diundang, karena mereka sudah termasuk di dalam pengundang itu. Kita tidak memberikan undangan formal tentu saja kepada mereka karena mereka ada di dalam kita dan bersama-sama dengan kita. Jadi aneh kalau kita mengundang mereka seolah-olah pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita berada di luar kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ada orang-orang tertentu yang punya kebiasaan kalau berdoa, lalu mengatakan, kami mengundang Tuhan hadir pada saat ini. Kami mengundang Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Apalagi ketika mungkin mengalami masa-masa yang sulit dan dalam pergumulan, lantas bertanya, Tuhan engkau ada di mana? Tuhan kenapa engkau tidak ada bersama dengan kami? Dari cara-cara ini sebetulnya kita bisa merenungkan posisi Tuhan ada di mana sih di dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa untuk mengundang Tuhan, bukankah itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di luar kita? Dengan kita mengundang Dia, seolah-olah kita baru mengizinkan Dia masuk atau hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita mau memaknai kehidupan kita, Tuhanlah yang berinisiatif hadir lebih dulu tanpa perlu kita undang di dalam kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Bukan kita yang punya kemampuan untuk mengundang Dia hadir, tetapi justru kitalah yang setiap saat ditantang mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini adalah peneguhan bagi bangsa Israel bahwa ketika mereka berjalan, bahkan mereka akan memasuki tanah perjanjian, mereka tidak melakukannya sendirian, tetapi Tuhan selalu hadir beserta dengan mereka. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang tidak akan membiarkan mereka. Tugas dari bangsa Israel sebagai umat Tuhan adalah mengimani kehadiran Tuhan, pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan ini sepenuh kehidupan mereka, sehingga tidak takut menghadapi apa yang akan mereka jalani di depan. Bahkan di dalam berbagai keadaan sulit yang mungkin mereka akan temui, mereka tidak gampang patah hati atau kecewa, melainkan terus dapat membuka diri, mengalami karya Tuhan dan kehadirannya. Tuhan senantiasa bersama dengan umatnya.
karena umat adalah milik kepunyaannya. Umat Tuhan pada waktu itu bangsa Israel, dan kita pada saat ini, kehidupan kita adalah mengerjakan setiap rancangannya. Kita dimampukan dalam kuat kuasanya dan di dalam kehadirannya. Dialah yang senantiasa membawa kita berjalan dalam maksud dan kehendaknya. Marilah kita merenungkan. Pada saat ini, di mana sebetulnya posisi Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Dia berada di dalam hidup kita? Kita alami, atau kita masih merasakan Tuhan itu ada di luar kita, sehingga kadang-kadang kita mengalami masa-masa di mana kita merasa sendirian. Mari kita merenungkan dengan sungguh, di manakah Dia berada. Yang kedua, Tuhan beserta kita. Itu adalah pesan yang selalu hadir dalam berbagai cara pengungkapan di Alkitab kita, sejak Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Hal ini mau menegaskan bahwa kita tidak pernah sendirian. Bukan kita yang mengundang Dia hadir, tetapi Dialah yang memberikan dirinya hadir bersama dengan kita. Apakah kita masih merasa takut atau patah hati untuk kita mengambil langkah kehidupan kita ke depan? Yang ketiga, apa yang dapat memotivasi kita dalam naik turunnya kehidupan untuk dapat selalu mengalami kehadiran Tuhan, pimpinan dan penyertaannya bagi kita? Tuhan memampukan kita selalu.